却不像神境。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Di pembahasan kali ini kita akan mencoba merangkum alur Donghua Soul Land 2. Bagi kawan-kawan yang belum menonton Soul Land sebelumnya, alangkah baiknya menontonnya terlebih dahulu, agar cerita kali ini bisa difahami. Nah, tanpa berlama langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan pada seorang pemuda yang berkultivasi, sampai-sampai cahaya kultivasinya menembus langit, yang tak sengaja dilihat oleh Tang San yang sedang melintas di sana. Tang San juga mengatakan bahwa pemuda itu akan memberikan dampak yang besar pada era yang baru ini. Tang San yang kembali ke alam dewa ia pun didatangi oleh Xiao Wu. 哥，刚才我看你神色凝重。小七睡着了。Alam dewa sendiri berbeda jauh dari dunia fana di benua Douluo, yang mana 1 tahun di benua Douluo sama halnya 1 hari di alam dewa. Kita juga sedikit dijelaskan bahwa seorang dewa dilarang untuk ikut campur apa yang sedang terjadi di benua yang fana ini. Setelah puluhan ribu tahun berlalu di benua Douluo, Tang San begitu banyak melihat perubahan yang terjadi saat ia berada di alam dewa, yang mana kembali terjadi perperangan yang membuat dunia terbagi menjadi 4 bagian kekaisaran, yaitu Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Douling, Kekaisaran Ryue dan Kekaisaran Xingluo. 神界一天干涉人间，只能作为旁观者建立主持大局，却不像神。装备了唐门暗器的斗罗领。 天斗帝国和星罗帝国，唐门由盛而衰，也是从那时开始衰败。 Pada saat itu perselisihan sering terjadi, Tang San juga melihat perubahan yang terjadi pada sekte Tangnya. Semenjak kepergiannya naik ke alam dewa lama-kelamaan sekte Tangnya yang awalnya sangat makmur, sekarang mengalami kemunduran. Akan tetapi ia hanya bisa pasrah melihat sekte Tangnya yang sekarang. Namun mereka yakin bahwa sekte Tang akan bangkit kembali pada puncak masa kejayaannya dahulu. 竟是我一手缔造，是唐门的凋零，会有千丝万缕的关系。哥，一颗新星应运而生。 Xiao Qi merupakan anak Tang San dan Xiao Wu yang selalu mendengar cerita kedua orang tuanya itu. Ia tampak tertarik pada kehidupan yang ada di benua Douluo. 斗罗大陆。 我看清他的命运。 Di dunia Douluo kita diperlihatkan pada seorang tuan muda yang akan berperan aktif di Donghua ini. Anak muda ini bernama Yu Hao, dari seorang ayah yang bermarga Dai. Namun karena kebenciannya terhadap seorang ayah, mulai sekarang ia akan meninggalkan marga Dai-nya itu. Di sana prajurit mencoba menahan Yu Hao, namun Yu Hao bisa melepaskan diri dan pergi. Di perjalanan Yu Hao berpapasan dengan rombongan yang mengawal ayahnya. Dengan tatapan kebencian Yu Hao menatap ayahnya itu. Dengan naluri seorang ayah, ia pun merasakan kehadiran seseorang, namun Yu Hao berhasil bersembunyi tanpa diketahui ayahnya. Kita dijelaskan bahwa ayahnya Yu Hao merupakan keturunan dari Dai Mubai, yang memiliki 3 istri, dan istri ketiganya merupakan ibu kandung dari Yu Hao sendiri. Namun kala itu ibu Yu Hao yang dulunya merupakan pelayan kekaisaran tersebut, ia pun mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, hingga akhirnya Yu Hao menerima kenyataan bahwa ibunya meninggal dunia. Sebelum kepergian ibunya itu Yu Hao sempat diberi sebuah belati harimau putih dan meminta agar Yu Hao dapat mandiri untuk bisa bertahan hidup. Melihat kepergian ibunya Yu Hao bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa balas dendam kepada ayahnya itu. Dengan penuh tekad yang kuat Yu Hao pun terutama ingin bertualang ke hutan Xingdou untuk mencari cincin jiwa pertamanya.
你不配。我会好好活着，我会用一辈子的时间来。Oh ya, untuk mendapatkan cincin jiwa seseorang harus menghabisi monster jiwa terlebih dahulu. Lepas dari itu seseorang harus menyerap cincin jiwa dari monster jiwa yang telah ia kalahkan itu. Yu Hao yang kehabisan persediaan makan minumnya, ia pun menyempatkan diri untuk beristirahat di pinggir sungai sembari menangkap ikan untuk ia makan. 已经走了6片路，在那里，我可以先到大森林，只要1个魂环，我就能从恢复线魂环。啊！ 这把匕首叫做白虎匕。Yu Hao yang hampir saja menyantap ikan bakarnya, seorang nona muda pun datang menghampirinya. Nona muda itu terlihat sangat tergoda dengan aroma ikan bakar dari Yu Hao, ia pun berniat membelinya, namun dengan kebaikan Yu Hao ia pun memberikannya dengan cara gratis. Tanpa basa-basi nona muda dengan secepat kilat menerima pemberian Yu Hao, bahaya juga ya. 你是怎么做的？我请你吃。 Pada saat itu juga datang seorang tuan muda di sana. Yu Hao yang melihat juga menawarkan ikan bakar untuk mereka makan bersama. Nah, pada saat itu mereka pun memperkenalkan dirinya masing-masing. Nona muda itu bernama Tang Ya, dan tuan muda itu bernama Bebe. Nah, saat mereka saling memperkenalkan diri masing-masing, Tang Ya sangat kegirangan memakan ikan bakar pembuatan Yu Hao yang sangat enak sekali. Bahkan dirinya baru kali ini memakan ikan bakar seenak itu. 小雅老师成型了吧？我可以再烤。Nah, selesainya mengisi perut masing-masing, Yu Hao pun terlebih dahulu ingin berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya untuk mencari cincin jiwa di hutan Xingdou. Singkat cerita, Yu Hao telah sampai di hutan Xingdou. Yu Hao sangat takjub atas keindahan yang ada di hutan Xingdou. 好漂亮，这里。Namun saat Yu Hao sedang menikmati keindahan hutan Xingdou, ia merasa sedang diawasi oleh sesuatu. Nah, benar saja Yu Hao pun diserang oleh sosok monster jiwa di sana. Yu Hao yang digempur habis-habisan oleh monster jiwa, ia pun sangat kewalahan. Namun layaknya seorang pahlawan yang awalnya kalah, akhirnya dengan menggunakan kekuatannya dan dibantu oleh belati pemberian ibunya, ia pun berhasil mengalahkan monster jiwa itu. Yu Hao yang cukup mendapatkan banyak luka, ia pun kehabisan tenaga. Pada saat itu cincin jiwa dari monster jiwa pun muncul. Namun entah apa yang terjadi, Yu Hao pun didatangi kembali oleh monster jiwa yang berbentuk ulat di sana. Ya, dengan kedatangan monster jiwa itu membuat Yu Hao membeku dan pingsan. Nah, pada saat itu juga film pun bersambung. 好漂亮，没有力气去吸收它了。周围变得好冷。Oke, terima kasih bagi teman semua telah menonton video hingga akhir. Untuk kelanjutan ceritanya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya.